Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan akan melanjutkan program yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Gempa bermagnitudo 6,2 yang mengguncang Garut Sabtu lalu masuk dalam kategori gempa tektonik. Indonesia siap untuk menantang Uzbekistan pada laga semifinal Piala Asia U23 2024. Halo, selamat malam. Pemirsa, kami kembali lagi untuk menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang sangat up to date dan menarik pastinya ya Sam ya untuk pemirsa saja. Betul sekali, ini sudah ada informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami hingga sore hari tadi seperti itu ya. Untuk disajikan malam hari ini dalam Menyapa Malam edisi Senin seperti itu. Ini kita udah berwarna sekali, nuansa pakaiannya seperti itu. Ini untuk menemani Anda di Senin hari ini. Dan kalau misalnya kita berbicara soal topik yang kita angkat pada hari ini, di mana ini ada Presiden Joko Widodo yang menerima kunjungan kehormatan dari Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada Senin siang tadi ya. Dan juga ada Prabowo yang telah menetapkan bahwa keputusannya nanti akan mengikuti kerjaan yang dari Presiden lama Joko Widodo. Betul, akan melanjutkan seperti itu. Terus. Dan Nah, kalau misalnya berbicara soal Prabowo Subianto atau Presiden terpilih, memang sudah seharusnya seperti itu Dewi. Karena ini kan ibaratnya sisa berapa bulan lagi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo. Nah, sudah seharusnya Presiden terpilih nanti melanjutkan apa yang belum dikerjakan ataupun apa yang belum selesai. Betul sekali, dari program pemerintah sebelumnya. Dan ada peristiwa yang menarik juga nih. Indonesia siap menantang Uzbekistan. Uzbekistan seperti itu yang malam hari ini mungkin setelah menyapa malam baru teh boleh kita bisa ya nonton ya. Kita boleh langsung nonton kita seperti itu. Indonesia bertanding di Qatar. Nah, yang menarik juga ini terkait dengan Indonesia yang bersiap melawan Uzbekistan. Jadi kemarin ada sempat perkara terkait dengan masyarakat Indonesia tidak diperbolehkan nonton bareng. Nah, tapi itu akhirnya dijawab nanti selengkapnya di Menyapa Malam edisi kali ini bersama saya Syam Hakung. Dan saya Dewi Manik, inilah Menyapa Malam untuk Anda. Kita masuk ke informasi pertama dalam Menyapa Malam kali ini pemirsa, di mana Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama di kantor PBNU Jakarta Pusat. Dalam pidatonya Prabowo menyampaikan rasa terima kasih kepada PBNU yang mendukung pengawalan pemerintahan. Selanjutnya informasinya. Terima kasih. Dalam suasana halal bihalal, saya pun atas nama pribadi juga atas nama wakil saya, kami mohon maaf lahir dan batin atas mungkin kekurangan kami, kesalahan kami, salah tutur dalam berkata, bertindak dalam saat-saat yang lalu. Kami mohon maaf dan kami sangat-sangat berterima kasih atas tadi pernyataan komitmen bahwa NU, keluarga besar NU akan mengawal dan mendukung pemerintah yang akan datang. Masih dari Presiden terpilih pemirsa, di mana Prabowo Subianto mengatakan bahwa dirinya membutuhkan kekuatan Nahdlatul Ulama untuk bersama-sama membangun bangsa. Menurutnya, membangun bangsa yang maju tidak hanya dapat melakukan oleh dirinya sendiri atau wakilnya Gibran Rakabuming Raka saja. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidatonya di acara Halal Bihalal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Minggu 28 April 2024. Sebagai pasangan presiden terpilih, Prabowo mengaku dirinya tidak dapat membangun bangsa yang maju tanpa adanya kekuatan dan dorongan dari organisasi masyarakat Islam seperti Nahdlatul Ulama. Menurut Prabowo, kekuatan ormas Islam sangatlah diperlukan, terutama ormas-ormas Islam yang moderat, contohnya tidak memiliki rasa rendah diri dan memiliki kepercayaan besar. Selain itu, ia juga mengajak ormas agama lain dan para tokoh pendukung untuk ikut bergotong royong, serta bersama-sama menjaga keselamatan bangsa. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, rakyat telah mengambil keputusan, rakyat telah memberi
mandatnya kepada Prabowo dan Gibran, tapi kami hanya tokoh. Tidak mungkin hanya dua orang yang akan selesaikan masalah bangsa. Kami maju dengan kesadaran bahwa kami didukung oleh suatu kumpulan tokoh, kumpulan kekuatan yang sangat besar. Kami merasa itu dan kami membutuhkan itu. Di antaranya adalah kekuatan Nahdlatul Ulama, kekuatan ormas Islam yang moderat, kekuatan Islam yang inklusif, kekuatan Islam yang rahmatan lil alamin. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Ahmad, Simpo TV melaporkan. Nah, ini menarik ya dari informasi yang tadi kita hadirkan dari acara PBNU yang kemarin digelar seperti itu, silaturahmi seperti itu ya, yang dihadiri oleh Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, yang menyatakan bahwa memang kalau misalnya di penduduk di Indonesia kebanyakan adalah ini umat Islam seperti itu, dan ini harus ada dari ormas Islam yang ini dikatakan oleh Prabowo Subianto untuk mendukung kepemimpinannya di saat nanti menjadi presiden dan juga wakil presiden terpilih, yang mana Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Benar sekali, Syem. Dan ini ada informasi selanjutnya. Betul. Raisa Am PBNU Kiai Haji Miftakul Akhyar mendoakan agar pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto dapat sukses menjalankan amanat yang besar dan penuh tantangan selama 5 tahun ke depan. Nah, sementara itu, Wakil Rais Am PBNU Kiai Haji Anwar Iskandar juga turut mendoakan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran agar diberikan kemudahan dan keselamatan dalam memimpin negeri untuk rakyat Indonesia. Allah jami'an. Oleh karena itu kita doakan beliau bisa menjalankan amanah yang besar, yang berat, penuh tantangan ini sukses. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, lau indana du'aun mustajabun la da'autu al sultan. Kalau saya punya doa yang mustajab, doa itu akan saya hadiahkan pada pejabat, pada pemerintah, pada penguasa. Kenapa? Karena kalau didoakan lalu melaksanakan tugas dengan baik, yang merasakan adalah rakyat semuanya. Dengan kekayaan yang dimiliki negara kita, insya Allah keberkahan akan merata. Orang yang memulai langkah-langkah perjuangannya dengan kebaikan, maka dia akan merasakan pada akhir amanahnya juga cemerlang dan meraih kebaikan. Semoga ini bisa didapatkan oleh berdua dan kita semuanya yang hadir. Saya kenal lama dengan beliau sejak saya di PBNU Jawa Timur, masih Wakil Rais Am dengan beliau Bapak Prabowo, mungkin pada tahun 1996-97 beliau datang memenuhi undangan seminar di PBNU. Saya mendengar betapa arahan-arahan luar biasa, cemerlang dan sangat dibutuhkan di masa-masa yang akan datang. Bahkan tahun 2013 saya pernah diundang di Hambalang ya bersama beliau juga. Bahkan saat itu beliau menyatakan semua anggota dewan dari fraksi Gerindra kalau punya gawe besar akan saya suruh sowan ke PBNU, minta arahan-arahan dari PBNU. Ini saya tidak habis berpikir, ini Gerindra, partai yang tidak dilahirkan PBNU, tapi begitu terasa rasa NU-nya dan rasa ingin mendapat dan selalu mendapat, katakan, bimbingan dan arahan dari PBNU. Dan insya Allah sampai sekarang ini ya, beliau komitmen. Marilah Pak Prabowo dan
Pak Gibran kita doakan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesuksesan memimpin bangsa ini oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih terkait dengan PBNU pemirsa, di mana Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Holil Stakuf memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka atas kemenangan mereka dalam Pilpres 2024. Dalam ucapan selamat itu disampaikan juga langsung oleh Gus Yahya dalam acara Halal Bihalal PBNU yang juga turut dihadiri oleh para Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menggelar acara Halal Bihalal dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di kantor PBNU Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat pada Minggu siang. Dalam acara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf menyampaikan ucapan selamat atas kemenangan pasangan Presiden terpilih Prabowo Gibran usai KPU menetapkan keputusan tersebut pada Senin 22 April 2024. Usai mengucapkan selamat, Gus Yahya pun berharap Prabowo Gibran senantiasa diberikan pertolongan, perlindungan, dan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar dapat memimpin kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Ia pun memastikan PBNU akan terus mendukung dan membersamai pemerintahan selanjutnya di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Pada kesempatan ini saya atas nama semua teman-teman jajaran pengurus dan aktivis Nahdlatul Ulama juga ingin mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi beliau berdua dengan perlindungan, bimbingan, kekuatan, dan pertolongan untuk kejayaan, kemajuan, kemaslahatan seluruh bangsa dan negara yang kita cintai. Insyaallah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Nah, itu tadi informasi dari Halal Bihalal dan juga tadi Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga ini wakilnya mendapatkan ucapan selamat seperti itu ya. Benar sekali. Dan itu kita lihat bahwa memang pertemuan ini adem ayem banget ya. Betul sekali. Halal Bihalal, terus juga pengikut dari kepemimpinan dari Presiden Jokowi juga hadir juga di Betul. sana. Gitu. Dan kalau misalnya yang saya tadi sempat cuplik seperti itu dari Rais Aam PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar, ini yang mengatakan bahwa kalau bisa kita ketahui Presiden terpilih kita berasal dari Partai Gerindra. Ini yang mana kalau misalnya Rais Aamnya PBNU ini mengatakan Gerindra padahal bukan partai politik yang ibaratnya membawa isu agama tapi nasionalis seperti itu, tapi yang sangat dekat dengan PBNU justru dari Partai Gerindra yang akhirnya ini diketuai ataupun ketua umumnya adalah Prabowo Subianto. Benar sekali. Seperti itu. Dan kita lanjutkan ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ke depan semakin berat. Sudah seharusnya pemerintah bekerja untuk kepentingan rakyat demi keselamatan bangsa Indonesia. Dalam sambutannya, Prabowo juga mengatakan kekuatan PBNU yang dalam ormas Islam untuk moderat dibutuhkan dalam menjalani pemerintahan ke depan. Bahkan dirinya juga mengungkapkan bahwa landasan dan fondasi yang sangat kuat ini akan terus dilanjutkan. Bahwa tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita sekarang tidak semakin mudah dan tidak semakin sederhana. Dengan ajakan Pak Jokowi untuk bergabung, dengan saya masuk ke pemerintahan, dengan saya ikut dari dekat pembahasan-pembahasan, keputusan-keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi, saya berkeyakinan bahwa memang tugas pemerintah, tugas penerima kepercayaan rakyat benar-benar sungguh-sungguh harus bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, untuk keselamatan seluruh bangsa Indonesia. Alhamdulillah, rakyat telah mengambil keputusan, rakyat telah memberi
mandatnya kepada Prabowo dan Gibran, tapi kami hanya tokoh. Tidak mungkin hanya dua orang yang akan selesaikan masalah bangsa. Kami maju dengan kesadaran bahwa kami didukung oleh suatu kumpulan tokoh, kumpulan kekuatan yang sangat besar. Kami merasa itu dan kami membutuhkan itu. Di antaranya adalah kekuatan Nahdlatul Ulama, kekuatan ormas Islam yang moderat, kekuatan Islam yang inklusif, kekuatan Islam yang rahmatan lil alamin. Kami merasa tugas utama kami adalah menjaga kekayaan Indonesia, agar kekayaan Indonesia bisa dinikmati, dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, strategi dan program yang sudah dirintis oleh Pak Joko Widodo dan pemerintah beliau, kami anggap adalah landasan fondasi yang sangat kuat. Dan kami akan membangun di atas fondasi itu. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Kalau misalnya tadi kita sudah mendengar dari Prabowo Subianto yang menegaskan akan melanjutkan kepimpinan dari Presiden Joko Widodo seperti itu. Memang sudah seharusnya kayak gitu ya, harus dilanjutkan. Jangan sampai ada presiden yang sebelumnya sama presiden yang akan datang ini justru yang ininya mangkrak seperti itu. Jadinya proyek-proyek mangkrak itu ada juga nggak boleh. miskomunikasinya jadinya Seperti ya. betul sekali. Kalau misalnya kita ketahui bersama, yang saya ketahui Dewi dan juga pemirsa, bahkan Presiden Jokowi katanya, ini saya belum konfirmasi secara langsung, tapi kalau misalnya yang saya dengar ini katanya akan membuat pemerintahan transisi. Nah, siapa-siapa saja kan nanti yang mungkin biar tidak miskomunikasi. Tadi Dewi bilang jangan cuma hubungannya Dewi saja yang nanti miskomunikasi seperti itu ya. Dan kita lanjutkan ke informasi lainnya pemirsa. Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto mengatakan dirinya tengah fokus mempersiapkan diri jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029 pada bulan Oktober mendatang. Dan diketahui juga Prabowo Subianto telah resmi ditetapkan sebagai presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum. Ini usai Mahkamah Konstitusi juga menolak seluruh permohonan yang diajukan kubu 01 dan juga 03. Prabowo Subianto mengungkapkan persiapannya jelang pelantikan sebagai Presiden terpilih 2024, yakni dengan mempelajari permasalahan yang dihadapi oleh bangsa hingga menggelar diskusi dengan semua unsur guna merumuskan langkah-langkah strategis untuk membangun bangsa. Menurutnya langkah itu diambil agar dirinya dapat langsung bekerja usai pelantikan tanpa membuang banyak waktu. Prabowo mengaku selama proses persiapan tersebut, Presiden Jokowi banyak membantu dan memperhatikan dirinya. Hubungan keduanya pun disebut Prabowo menjadi lebih akrab, terlebih saat Jokowi kini kerap memanggilnya dengan sebutan Mas Bowo. Prabowo menambahkan salah satu bentuk persiapan dan perhatian dari Jokowi adalah saat ia mendapat petunjuk untuk melakukan kunjungan kehormatan ke sejumlah negara. Kami belajar masalah, kami kumpulkan para pakar, kami diskusi dengan semua unsur untuk kami rumuskan langkah-langkah sehingga tanggal 20 Oktober nanti dengan penyerahan mandat tidak akan ada vakum, tidak akan ada waktu yang terbuang. Dan untuk itu saya harus sampaikan di sini betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Saudara-saudara sekalian, beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti. Beliau sangat teliti. Tapi sampai sekarang pun beliau memperhatikan dan saya merasa saya disiapkan benar-benar. Kemarin-kemarin saya masih dipanggil Menhan kan. Sekarang sudah lebih akrab Mas Bowo. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Itu dia ya, bukan jadi pertanyaan lagi nih. Pak Presiden sekarang harusnya lepas dong dari menhannya gitu ya. Presiden terpilih, Presiden ingat. terpilih. Udah jadi Bapak Presiden aja.
Karena presiden yang saat ini masih aktif seperti itu adalah Presiden Joko Widodo, tapi kalau misalnya berbicara soal presiden terpilih ataupun nanti yang akan menjadi presiden ke-8 seperti itu ya. Iya, betul Ini sekali. adalah Prabowo Subianto. Tadi juga yang menarik adalah dirinya ini akan mempersiapkan diri jelang pelantikan pada Oktober mendatang. Kayaknya udah benar. siap banget seperti itu ya Pak Prabowo seperti itu untuk nantinya melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo. Karena Yang mungkin udah banyak ya petua-petua juga dari Pak Jokowi nih, betul. apa aja yang mau dikerjain oleh Pak Prabowo. Nah, kalau misalnya yang saya menarik juga kemarin ada disebutkan dalam acara PBNU bahwa Prabowo Subianto sebelumnya dipanggil oleh Presiden Jokowi ini sebagai Pak Menhan, tapi sekarangnya katanya udah manggilnya Mas Bowo. Itu gitu yang ya. menarik ya. Lucu Mungkin sekali saking ya. dekatnya kali ya, atau ini jelang nanti transisi kepemimpinan ini juga harus dibangun seperti itu chemistry-nya supaya ini nggak ada miskomunikasi ataupun nggak ada proyek mangkrak ke depannya seperti Benar itu. sekali, dan informasi kita selanjutnya masih berkaitan dengan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo ini yang baru menerima PM Singapura. Ya, Tapi betul. usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Menyapa Malam, Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Malam Sinpo TV, masih bersama Dewi Manik dan juga saya Syem Hakung. Kita lanjutkan ke informasi di mana Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan dari Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Istana Bogor, Jawa Barat. Dan kunjungan ini merupakan kunjungan terakhir bagi Lee Hsien Loong sebelum mengakhiri jabatannya sebagai Perdana Menteri Singapura. Presiden Joko Widodo menyambut kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Istana Bogor 29 April 2024. Sambutan hangat keduanya berjalan dalam format Leaders Retreat, menelaah 10 tahun kerjasama yang sudah dilakukan dan hubungan yang baik kedua negara terus berlanjut. Pertemuan membahas kerjasama strategi yang ditekankan dalam pengembangan sumber daya manusia melalui keterampilan, pertukaran talenta di bidang digital, serta peningkatan kapasitas bidang kesehatan. Tak hanya itu, selama pertemuan juga membahas pembangunan IKN, perusahaan Singapura yang menunjukkan minat untuk bekerja sama investasi di IKN, termasuk di bidang transisi energi. Tadi saya dengan PM Lee telah membahas beberapa hal. Yang pertama di bidang politik dan pertahanan, kami menyambut baik telah berjalannya implementasi perjanjian VIR, pertahanan dan ekstradisi yang kedepannya perlu dipastikan implementasinya berjalan penuh. Yang kedua di bidang ekonomi, telah kita tawarkan beberapa peluang-peluang investasi, manufaktur tekstil di Kendal Industrial Park, kemudian ekonomi hijau melalui infrastruktur yang berkelanjutan dan pembangunan pusat data di Nongsa Batam. Saya juga mengapresiasi antusiasme 29 perusahaan Singapura dalam investasi di IKN dan saya mengharap dukungan pembangunan PLTS di IKN Nusantara. Rencana ekspor listrik ke Singapura terus didorong termasuk investasi industri hijau pendukung. Dan terkait ketahanan pangan, kami sepakat untuk mendorong kerjasama transfer teknologi dan pertukaran iptek pengolahan pangan. Dan untuk kerjasama produk halal, Indonesia mengundang Singapura untuk menjadi pengembang 3 kawasan industri halal, yaitu di Bintan, di Serang, dan di Sidoarjo. Yang ketiga, di bidang sosial budaya, kami telah membahas penguatan transformasi kesehatan melalui investasi pembangunan rumah sakit dan klinik, pengembangan kapasitas tenaga medis, digitalisasi kesehatan, dan pengembangan KEK kesehatan di Bali. Terkait pendidikan, Indonesia telah menyampaikan pentingnya reaktivasi kelompok kerja bersama dan saya juga mengundang Singapura untuk hadir di World Water Forum ke-10 di Bali. Terakhir, kami juga berdiskusi
mengenai persoalan isu kawasan dan global, kami sepakat terus untuk mendorong terciptanya perdamaian di Timur Tengah dan berupaya untuk terus memperkuat sentralitas ASEAN. Dalam pertemuan terlihat momen berlangsung akrab dan santai. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto turut mendampingi Presiden Joko Widodo. Prabowo bersama Jokowi mengobrol dengan Perdana Menteri Singapura Lee, didampingi delegasi sejumlah Menteri Singapura, termasuk Wakil Perdana Menteri Lawrence Wong yang segera melanjutkan pemerintahan Singapura pada 15 Mei. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ternyata tidak hanya Presiden Jokowi yang akan berakhir masa tugasnya di tahun ini. Ternyata ada Perdana Menteri betul Singapura sekali. juga sudah bersiap di Mei ini. Oh, lebih dulu. Tanggal 15. Oke, Iya. dan ini kalau misalnya ngomongin Presiden Jokowi baru akan nanti bisa dibilang meninggalkan jabatannya seperti itu di bulan Oktober mendatang. Kalau misalnya kemarin sempat terdengar Presiden Jokowi katanya mau kumpul-kumpul aja bareng anak sama cucunya seperti itu, mau main mungkin kali ya. Tapi untuk mengomentarin yang tadi ya, untuk cuplikan yang tadi cukup akrab ya, adem Betul. banget ya ngelihatnya kumpul berempat gitu, 8 mata yang biasanya 2 mata, ini Oke. udah 8 mata. 4 mata dong. Oh ya, 4 mata. 4 mata ini jadi Iya. 8 mata ya, Syam ya. Oke, kita ke informasi selanjutnya. Ini ada informasi yang kemarin menjadi perbincangan seperti itu di media sosial, di mana pemegang hak siar pertandingan sepak bola Piala Asia U23 2024 buka suara perihal surat edaran yang menjadi pembicaraan publik. Dalam kesempatan itu, perwakilan televisi hak siar memperbolehkan masyarakat untuk nonton bareng dengan beberapa ketentuan. Dan hal itu juga menepis atau ditepis tudingannya dari komentar netizen yang di sosial media yang kecewa atas surat edaran yang tidak diperbolehkan masyarakat untuk menggelar nonton bareng Piala Asia U23 2024. Saya mohon maaf sebelumnya kepada siapapun institusi yang punya perusahaan ini salah satu contoh. Nonton bareng Indonesia dengan dikenakan masuk Rp35.000 per orang. Yang menurut kami nonton bareng itu justru sangat baik. Tapi tidak boleh dikomersialisasikan, karena kalau akan dikomersialisasikan mereka harus kembali kepada kami, karena kami juga ada kerjasama sponsor-sponsor tertentu dan kami harus kembali lagi mempertanggungjawabkan ini kepada pihak pemberi hak siar ataupun pada AFC. Contoh yang lain lagi, kenapa kami mengeluarkan aturan tadi, mungkin kalau dibaca keseluruhan, itu bukan hanya perihal hak siar, bukan perihal nonton barengnya, karena nonton bareng itu poin yang paling bawah, justru poin di paling atas adalah bagaimana tayangan tersebut bisa dimunculkan melalui sosial media. Mereka menayangkan secara live pertandingan tersebut melalui baik itu Twitter atau sekarang disebut X ya, kemudian Facebook dan lain-lain. Dan di sana keluar iklan-iklan berupa judi online ataupun permintaan untuk istilahnya mereka adalah infak. Dan di situ ada QR untuk mereka memberikan uangnya. Karena keadaan tersebut, kami merasa harus sesegera mungkin mengeluarkan informasi tersebut supaya tidak merugikan lebih banyak lagi pihak, sehingga di sini pun kami sampaikan permintaan untuk nonton bareng itu sifatnya adalah gratis. Yang perlu dilakukan adalah mengajukan permintaannya supaya kami pun melaporkan ini kepada pihak pemberi hak siar kepada kami. Nah, itu masyarakat jadi udah nggak perlu risau, jadi boleh bersiap untuk nonton bareng pada malam hari ini. Benar sekali. Dan seperti informasi yang satu ini yang masih terkait dengan sepak bola. Saya udah gembira terus nih dari tadi bawahnya. Memang ini adalah kabar gembira datang dari Timnas Indonesia U23 yang berhasil mengalahkan tim Korea Selatan, yaitu di mana mereka saat kemenangannya ini, Timnas Indonesia ini menuai banyak reaksi atau lucu dengan komentar-komentar dari Indonesia. Seperti Betul ini sekali. liputannya. Kemenangan Timnas Sepak Bola Indonesia U23 disambut gembira oleh masyarakat. Selain meme yang menyebar di berbagai timeline media sosial, usai Indonesia menang mengalahkan Korea Selatan. Pada saat proses pertandingan, banyak masyarakat Indonesia melakukan hal unik untuk menyambut kemenangan Indonesia. Seperti video yang viral di media sosial TikTok pada akun @hizloli yang membagikan berbagai reaksi dan dukungan untuk Indonesia. Seperti yang terlihat dalam video, salah satu masyarakat Indonesia ada yang berdoa dengan khusyuk. Mereka menyebutnya dengan kemenangan jalur langit yang tiada henti berzikir. Dalam rekaman itu juga menunjukkan saat masyarakat melakukan doa bersama, bergandengan tangan, bahkan sampai melakukan ibadah sholat untuk kemenangan Timnas Indonesia. Selain umat Muslim, umat Nasrani pun berdoa dengan mendekatkan kalung salib ke arah TV, dengan harapan Indonesia bisa menang melawan tim kuat Asia Korea Selatan. Diketahui bersama, Timnas Indonesia masuk pada babak semifinal Piala Asia U23 2024 setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor 11-10.
Selanjutnya Indonesia akan bertanding melawan Uzbekistan, Arab Saudi. Tim Simpo TV melaporkan. Nah, tadi kalau misalnya saya lihat informasinya, ini ada masyarakat yang ini memviralkan di sosial media TikTok seperti itu. Ada yang sambil zikir, ada yang berdoa, ada yang bahkan pengajian. Tapi kalau yang misalnya non-Islam tadi ada yang membawa kalung salib ke depan TV-nya berharap semoga ini supayanya Indonesia itu menang seperti itu. Ikut Ini serta mendoakan betul ya. sekali. Dari Indonesia kan banyak masyarakatnya itu memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Tapi untuk mendoakan Indonesia untuk bisa maju ataupun menang dalam Piala Asia ini, satu harapannya untuk Indonesia bisa menang di Piala Asia U23 2024. Benar sekali, Sam. Dan ini memang merupakan kesiapan kita juga, di mana Indonesia bersiap menantang Uzbekistan pada malam ini di semifinal Piala Asia U23 2024 di Abdullah bin Khalifa di Stadion Senin hari ini. Betul sekali. Lalu seperti apa peluang Indonesia melawan tim yang belum terkalahkan sekalipun di turnamen Piala Asia U23 tahun ini? Berikut informasinya. Bertanding melawan timnas Uzbekistan U23 pada semifinal, Garuda Muda harus bekerja ekstra keras demi bisa memetik kemenangan. Pasalnya Uzbekistan memiliki catatan mentereng di Piala Asia U23 2024. Tim yang dijuluki dengan White Wolf ini merupakan satu-satunya tim yang berhasil menyapu bersih kemenangan dalam 4 laga yang sudah dijalani di turnamen tersebut. Mereka juga berstatus tim paling subur dengan catatan 12 gol dari 4 pertandingan. Penampilan moncer itu pun semakin lengkap dengan torehan clean sheet timnas Uzbekistan U23. Solidnya lini belakang membuat gawang Uzbekistan belum kemasukan sebiji gol pun di Piala Asia U23 2024. Belum lagi bicara soal pengalaman. Uzbekistan adalah langganan semifinal Piala Asia U23 sejak 2018, termasuk sekali juara dan sekali jadi runner-up dalam periode tersebut. Namun pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong juga memiliki catatan gemilang saat melawan Uzbekistan. Shin Tae-yong belum pernah kalah ketika menghadapi Uzbekistan U23. Berbekal catatan tersebut, Shin Tae-yong pun optimis tim Garuda Muda mampu meraih kemenangan kontra Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. Masyarakat Indonesia percaya Shin Tae-yong sudah menyiapkan cara terbaik untuk meredam kekuatan Uzbekistan dan di saat yang sama mengincar celahnya. Dan satu hal yang wajib ditunjukkan timnas U23 saat melawan Uzbekistan kali ini adalah determinasi tinggi. Sebelumnya, timnas Indonesia U23 sukses melenggang ke babak 4 besar Piala Asia U23 2024 setelah sukses membungkam Korea Selatan. Tim Garuda Muda menang 11-10 atas Korea Selatan lewat adu penalti, setelah bertanding 2-2 selama 120 menit. Sementara timnas Uzbekistan U23 meraih tiket ke semifinal Piala Asia U23 2024 setelah menyingkirkan Arab Saudi. Berduel di Khalifa International Stadium Al Rayyan, Uzbekistan sukses mendepak sang juara bertahan dengan skor 2-0. Rencananya pertandingan timnas Indonesia U23 versus timnas Uzbekistan U23 akan bergulir di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha pada Senin malam ini. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Nah, saya udah nggak sabar. Saya lagi tidak nyari-nyari karena kalau misalnya di tempat tinggal saya, TV penyelenggaranya tidak terdeteksi, saya akan nyari linknya dulu untuk nanti nonton seperti itu. Siap. Atau saya mungkin akan stay di kantor aja untuk bisa nonton seperti Kita itu ya. stay di kantor, nobar di kantor aja Oke. ya. Karena usai dari sini langsung nih Langsung. kita dapat nonton. Betul sekali. Nah, tapi kalau misalnya kita berbicara juga soal informasi yang nantinya kita akan hadirkan nih, ada soal terkait dengan gempa yang kemarin mengguncang Garut, Jawa Barat. Ini juga akhirnya dipastikan oleh Kepala BMKG sebagai gempa tektonik. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam Simpo TV. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi Ira. pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Nah, kalau pengen happy, langsung aja stay tune di Simpo TV pasti. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Malam. Kita lanjutkan ke informasi lainnya. Pemirsa, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menegaskan
bahwa gempa yang mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Sabtu malam merupakan gempa bumi tektonik. Dalam konferensi pers, dirinya mengatakan bahwa sumber gempa bumi ini terjadi lantaran adanya pergerakan naik patahan kertas atau thrust fault. Perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa pada hari Sabtu kemarin, 27 April 2024, pukul 23:29 waktu Indonesia Barat, wilayah Samudra Hindia Selatan, wilayah Samudra Hindia di selatan Jawa Barat diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 6,2, kemudian epicenter berada pada lokasi 8,42 derajat lintang selatan dan 107,26 derajat bujur timur. Kedalaman pusat gempa terdapat pada kedalaman 70 km. Dan lokasi gempa ini tepatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat. Jenis mekanisme gempa bumi dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman pusenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia selatan Jawa Barat, atau disebut juga sebagai gempa dalam lempeng atau intraslab earthquake. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi tersebut memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault. Mungkin saking seriusnya tadi sempat keselimpet ya. Ini jadi patahan ke atas, bukan patahan kertas. Enggak, memang patahan ke atas. Iya, ke atas yang tadi diinformasikan. Ini berbicara soal Kepala BMKG. Ini juga kemarin eksekutif produser kita Wira Ananta juga berhasil mewawancarai dari pusat ataupun kepala bagian gempa bumi dan tsunami. Ini ada informasi di mana Dewi Manik dan pemirsa, gempa yang mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat Sabtu malam menyita perhatian masyarakat. Gempa tersebut dikatakan memiliki karakteristik goncangan yang dahsyat. Untuk membahasnya berikut wawancara eksklusif maksud kami produser Sinfo TV Wira Ananta bersama dengan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Pusat, Daryono. Ya, selamat pagi pemirsa. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 yang mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat Sabtu 27 April 2024 kemarin. Ini merusak sedikitnya ada 27 unit rumah dan kabarnya hal ini terus bertambah. Hal ini sudah disampaikan sebelumnya oleh Kepala Pusat Data Informasi dan juga Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, berdasarkan laporan dari Pusat Pengendali dan Operasi atau Pusdalops BNPB. Dan terkait hal tersebut, pemirsa, kami akan membahasnya secara langsung bersama dengan Dr. Daryono selaku Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Pusat. Selamat pagi Pak Daryono, selamat bergabung di Menyapa Pagi Sinfo TV Indonesia. Ya, Pak Daryono, terkait gempa bumi kemarin Pak yang kita ketahui bersama, kira-kira apa Pak yang harus diketahui oleh masyarakat? Ya, terkait gempa yang terjadi tadi malam pukul 30 menit itu dan kompleks karena ada beberapa zona sumber gempa atau seismogenik ya, yaitu zona authorized di selatan megatrust yang itu sumber gempa di luar zona subduksi.
Ini juga patut diperhatikan, jangan sampai menjadi zona gempa yang terlupakan. Kemudian zona subduksi lempeng, zona tumbukan antar lempeng Australia dan Asia, dan ini populer sebagai sumber gempa megatrust ya. Kemudian sumber gempa di daratan Jawa Barat yang kita sebut sebagai gempa sesar aktif ya atau shallow coastal earthquake, dan satu lagi gempa yang berada di bawah zona megatrust tapi ada di lempeng Australia. Ini disebut sebagai sumber gempa intraslab, jadi zona Benioff. Nah, gempa ini memiliki karakteristik yang memiliki guncangan yang lebih kuat daripada gempa dengan magnitudo yang sama berdasarkan lokasi pusat gempa, kedalamannya. Maka kita menyebut gempa yang terjadi di selatan Jawa Barat, selatan Garut itu adalah gempa intraslab atau gempa dalam lempeng. Nah, ini karakteristiknya cukup unik karena bisa memancarkan gelombang gempa yang lebih kuat ya. Dan karena kedalamannya cukup dalam 70 km, maka spektrum guncangannya itu luas ya. Sehingga kita melihat kerusakan terjadi di Sukabumi, kemudian juga di Garut, di Tasik, kemudian Ciamis juga ada kerusakan. Nah, ini dampak kerusakannya. Namun gempa ini juga memiliki spektrum guncangan yang sangat luas ya, dari Jawa Barat seluruhnya, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, kemudian Jakarta, sebagian Jawa Timur, bahkan di Malang, Trenggalek merasakan guncangan ini, Mas. Oke, Pak, dari catatan yang tadi Anda sebutkan, ini kan ada wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan kabarnya sampai Jawa Timur, Malang, seperti itu. Nah, ini dari catatan Anda, apakah gempa ini termasuk gempa yang berbahaya, Pak, dan kenapa? Nah, masalahnya putus-putus. Iya. Ulangi, Mas suara putus-putus. Oke, dari catatan Bapak yang tadi Bapak sebutkan, apakah berarti gempa ini bisa disimpulkan sebagai gempa yang cukup berbahaya, Pak? Iya, gempa ini karena memiliki karakteristik guncangan yang dahsyat ya. Apalagi kalau magnitudenya lebih tinggi dari itu lebih merusak lagi. Karena 6,2 saja sudah merusak. Kalau sampai 6,5 atau sampai 7, maka kerusakan sangat dahsyat ya. Karena gempa intraslab ini memiliki karakteristik guncangan yang lebih kuat daripada sumber-sumber lain. Jadi dan karena relatif dalam, maka karena dalam itu sebaran gempanya itu yang mencakup wilayah yang luas, Mas. Jadi ini cukup berbahaya. Jadi tahun 2002 terjadi gempa di selatan Malang itu juga hampir 16 kabupaten di Jawa Timur itu mengalami kerusakan. Kemudian juga di Padang Pariaman tahun 2009, gempa intraslab juga merusak banyak rumah di Padang dan Pariaman, bahkan korbannya mencapai lebih dari 1.500. Oke, Pak, dari pantauan Bapak di BMKG pada hari ini, Pak, ini kondisinya saat ini update-nya bagaimana, Pak? Kalau update sebenarnya tidak ada peningkatan yang berarti ya, karena gempa ini kami katakan lagi bahwa gempa ini unik, Mas. Karena karakteristik batuan lempeng samudera itu merupakan batuan yang homogen, kemudian tidak mudah patah atau duktil, elastik, maka gempa susulan itu sedikit. Maka gempa yang keluar 6,2 itu langsung energinya keluar, hampir habis deh. Kan gempa susulannya yang satu berkualitas 3,1 dan itu pun juga tidak dirasakan. Jadi gempa ini patut disyukuri karena begitu rilis semuanya sehingga tidak menyisakan gempa susulan, dan kita menyebut sebagai lack of aftershock, ya, miskin gempa susulan karena memang karakteristik batuannya yang duktil dan homogen itu, Mas. Oke, Pak, gempa yang berbahaya itu kira-kira bagaimana sih, Pak? Ini juga untuk mitigasi, untuk belajar bagi kita semua yang awam seperti itu. Kalau misalnya harus disampaikan kepada pemirsa, kira-kira gempa yang berbahaya itu yang seperti apa, Pak? Ulangi, Mas. Kurang keras sedikit. Iya, tampaknya mengalami sinyal masih putus-putus, Pak ya? Baik, kami ulang Pak sekali lagi. Jadi kalau tadi Pak Daryo menyampaikan tentang apa yang menjadi indikator gempa, nah gempa dikatakan berbahaya itu yang seperti apa sih Pak? Gempa disebut berbahaya apabila kedalamannya dangkal, dia mampu meradiasikan percepatan di permukaan sehingga itu bisa menimbulkan dampak kerusakan. Tetapi gempa dalam juga bisa
menimbulkan kerusakan kalau magnitudenya besar dan memiliki stress drop yang tinggi sehingga dia akan meradiasikan gelombang frekuensi tinggi dan itu bisa merusak bangunan-bangunan. Oke, untuk potensi tsunami bagaimana, Pak? Hasil monitoring kami terhadap tide gate yang kita pasang di pantai selatan Jawa Barat hingga Tasikmalaya dan Pangandaran, Cilacap itu tidak ada catatan anomali muka air laut, dan sistem Indonesia Tsunami Early Warning System semalam itu juga menunjukkan tidak ada potensi tsunami karena tidak ada proposal peringatan di tsunami yang dikeluarkan untuk beraktivitas pantai, laut karena memang tidak berpotensi tsunami, Mas. Oke, baik. Artinya sekali lagi gempa ini tidak berpotensi tsunami dan kondisinya dalam terpantau aman. Pak, kami review kembali Pak untuk daerah di Jawa sekarang bagaimana Pak kondisinya? Daerah mana saja yang perlu diwaspadai? Iya. Kalau kita melihat sebenarnya sumber gempa, maka hampir semua seluruh karena memang berhadapan dengan sumber gempa tumpukan lempeng atau kita populer menyebutnya sebagai gempa megatrust. Bahkan di beberapa tempat di Jawa itu juga terdapat jalur sesar aktif seperti di Jawa Barat ada sesar Mandiri, sesar Lembang, sesar Baribis, kemudian sesar Garut Selatan, kemudian di Jawa Tengah ada sesar yang Baribis untuk Jawa Tengah, kemudian juga ada sesar Pati, kemudian sesar Semarang, sesar Ambarawa, sesar Merapi Merbabu. Bahkan di Yogyakarta ada sesar yang pernah menimbulkan gempa besar pada tahun 2006 yang disebut sebagai sesar Opa. Kemudian di Jawa Timur juga ada jalur sesar Kendeng, kemudian juga sesar RMKS yang ada di utara Jawa Timur juga berpotensi. Sehingga kawasan Jawa ini semuanya memang mempunyai potensi gempa, Mas. Cukup kompleks Pak ya kondisinya Pak ya. Baik, Pak, terakhir Pak pesan yang kita ingin menyebut sebagai kawasan seismik aktif dan kompleks. Kita menyebutnya Pulau Jawa itu sebagai zona seismik aktif dan kompleks. Zona seismik aktif dan kompleks. Oke, itu yang akan kita buat. Baik, Pak, terakhir Pak pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa agar kondisi ini bisa menjadi kewaspadaan bagi kita semua, Pak. Silakan. Ya. Kita memang sudah ditakdirkan tinggal di daerah batas lempeng tektonik ya, karena kita bersebelahan dengan sumber gempa megatrust yang memiliki kekuatan besar di selatan Pulau Jawa, dan kita juga di daratan banyak sebaran besar aktif yang sering memicu gempa, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, itulah sebuah risiko yang harus kita hadapi ya. Kita akan tetap bisa aman dan nyaman tinggal di Pulau Jawa ini dengan cara memperkuat upaya mitigasi konkret ya. Kita harus berlatih meningkatkan kapasitas secara selamat, membangun bangunan tahan gempa, kemudian juga memiliki respon warning, info, dan kita harus berlatih mitigasi dan lain-lain sehingga kita dapat melakukan penyelamatan saat terjadi gempa dan tsunami. Respon early warning ini menjadi hal yang penting agar kita semua bisa lebih selamat, aman, dan nyaman di kondisi yang penuh dengan gempa bumi ini. Baik, terima kasih Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Pusat sudah berbagi bersama di Menyapa Pagi Simple TV Indonesia. Selamat kembali bertugas Pak Daryono, selamat pagi, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak. Informasi selanjutnya akan kami berikan masih terkait dengan gempa bumi. Pemirsa, di mana gempa dengan magnitudo 6,2 yang mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Sabtu kemarin ini menyisakan sejumlah cerita, termasuk bangunan yang porak-poranda. Setidaknya ada 60 desa dan 4 kelurahan terdampak gempa. Berdasarkan data yang dilansir lewat akun Instagram Garut_Cup_official, per hari Minggu malam sebanyak 60 desa 4 kelurahan 26 kecamatan terdampak guncangan gempa yang terpusat di Kabupaten Garut pada Sabtu malam. Rilis data menyebutkan sebanyak 6 orang mengalami luka-luka, 23 bangunan fasilitas umum juga mengalami kerusakan, diantaranya fasilitas pendidikan, peribadatan, dan kesehatan. Sebelumnya, Kepala BMKG telah menyatakan bahwa gempa yang menggoyang Garut masuk dalam kategori gempa tektonik dengan magnitudo 6,2 dan secara mekanisme gempa merupakan patahan ke atas. Hingga kini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika masih terus melakukan konfirmasi dan penelitian terkait dengan gempa yang terjadi pada Sabtu malam tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, usai gempa mengguncang Garut, Jawa Barat dengan kekuatan magnitudo 6,2 di Kabupaten Garut, Jawa Barat, ini pejabat Gubernur dari Jawa Barat, B. Mahmudin, mengunjungi lokasi kejadian. Dilansir dari sosial media Instagram milik penjabat Bupati Garut, penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin langsung meninjau kondisi pemukiman yang terdampak usai gempa yang mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Sabtu malam. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun sang PJ Gubernur Jawa Barat, melihat satu persatu kondisi rumah korban yang terdampak gempa, untuk selanjutnya dilakukan konfirmasi data untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dari data yang didapat oleh tim redaksi Sinpo TV, sebanyak 60 desa, 4 kelurahan, serta 26 kecamatan terdampak guncangan gempa yang terpusat di Kabupaten Garut pada Sabtu malam. Rilis data menyebutkan sebanyak 6 orang mengalami luka-luka, 23 bangunan fasilitas umum juga mengalami kerusakan, diantaranya fasilitas pendidikan, peribadatan, dan kesehatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan informasi selanjutnya bahwa PJ Bupati di Garut mendatangi korban gempa yang dimana pejabat Bupati Garut melihat langsung kondisi warga yang terkena dampak gempa di Kecamatan Cisompet. Maksud kami Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Selain itu juga dirinya juga meninjau kondisi RSUD Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pasca terjadinya gempa, sejumlah bangunan terkena dampak musibah tersebut yang bertitik pusat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kuatnya guncangan gempa mengakibatkan adanya korban luka. Menindaklanjuti hal tersebut, pejabat Bupati Garut Barnas Ajidin melakukan peninjauan ke rumah salah seorang warga yang terdapat luka ringan. Selain itu, dirinya juga meninjau fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan akibat guncangan hebat yang terjadi pada Sabtu malam lalu. Hingga sejauh ini pihak pemerintahan masih melakukan peninjauan untuk selanjutnya didata, untuk dilaporkan ke pemerintah pusat untuk nantinya dilakukan perbaikan, baik dari segi bangunan pemerintah maupun rumah warga yang terdampak. Dilansir dari sejumlah laman, rencananya rumah warga yang mengalami kerusakan dan sesuai ketetapan dari pemerintah akan dibangun kembali dengan fondasi yang kokoh dan masuk dalam kategori rumah anti gempa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, menjadi perhatian kita bersama bahwa bagaimana nantinya pemerintah ini memberikan bantuan kepada masyarakat seperti itu, karena kalau misalnya melihat dari informasi ini tadi sudah ada disebutkan oleh Dewi Manik, ini setidaknya ada 60 desa dan juga 4 kecamatan yang terdampak, dan ini banyak sekali bangunan mulai dari fasilitas kesehatan dan juga ada pendidikan seperti itu, dan juga bangunan pemerintah serta rumah warga yang rusak di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ini imbas dari gempa yang terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Sabtu lalu. Kita melihat bahwa juga PJ Bupati ini sudah datang langsung ya melihat kondisi yang ada di sana, dan semoga masyarakat di sana dapat bantuan secepat mungkin, dan kita juga turut berduka cita atas kejadian. Betul sekali, dan informasi yang terkait dengan gempa Garut juga kami masih mengkonfirmasi, karena kalau misalnya kemarin kami dapatkan informasi ada satu rumah yang akhirnya ini bisa dikatakan tertimbun tanah longsor akibat gempa yang mengguncang Garut, Jawa Barat. Yang kami dapat informasi bahwa ada 3 orang seperti itu, ada 1 ibu dan juga 2 anaknya di dalam rumah yang tertimbun tanah longsor, dan kami masih berusaha untuk mengonfirmasi apakah sudah ditemukan atau justru masih hilang tertimbun tanah longsor. Masih dalam pencarian. Betul sekali, kita akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Pemirsa, terima kasih telah bersama kami di Menyapa Malam. Saya Dewi Manik dan rekan saya. Dan saya Syam Hakung masih melanjutkan informasi yang tadi kita berikan adalah sebelum jeda seperti itu, ini terkait dengan gempa. Ini ada berita yang datang dari public figure Rio Raivan yang ditangkap Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat terkait dengan dugaan kasus penyalahgunaan narkotika.
Rio diamankan oleh pihak kepolisian di kediamannya di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Publik figur yang juga artis sinetron Rio Raivan ditangkap pihak kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Kasat Narkoba Polres Jakarta Barat, AKBP Indrawieni Panji Yoga, membenarkan adanya penangkapan tersebut. Lebih lanjut, Panji menambahkan yang bersangkutan diamankan pihaknya di kediamannya di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Diketahui yang bersangkutan baru saja bebas dari lapas pada bulan Februari lalu. Dari tangan Rio, polisi turut menyita barang bukti narkoba berupa 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi, dan 12 butir alprazolam. Bahkan dari hasil tes urin, Rio telah dinyatakan polisi positif narkoba jenis sabu. Hingga kini Rio masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana sopir taksi online menjadi korban perampokan saat sedang mencari nafkah. Aksi itu terjadi di Komplek Perumahan Taman Alfa Indah Kembangan, Jakarta Barat. Tak butuh waktu lama, kedua pelaku yang mencuri mobil korban akhirnya berhasil diringkus oleh warga dan babak belur lantaran keduanya pelaku tak bisa keluar perumahan karena portal sudah ditutup. ST dan MS adalah dua pelaku perampokan driver taksi online di Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Keduanya tak bisa berbuat banyak saat digelandang unit reskrim Polsek Kembangan. Kedua pelaku sebelumnya sempat diamuk massa lantaran aksinya ketahuan oleh warga dan petugas keamanan perumahan. Menurut keterangan Kapolsek Kembangan Kompol Billy Gustiano, peristiwa ini terjadi pada Kamis dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kedua pelaku sebelumnya merampok seorang driver taksi online berinisial SL di Komplek Perumahan Taman Alfa Indah Kembangan, Jakarta Barat. Modus yang digunakan pelaku yakni dengan memesan terlebih dahulu melalui aplikasi transportasi online dari titik penjemputan di kawasan Kampung Melayu, Tangerang, dengan tujuan Petukangan, Jakarta Selatan. Setibanya di titik penjemputan, kedua pelaku kemudian masuk ke dalam mobil korban. Namun saat di tengah perjalanan, kedua pelaku mencari tempat sepi guna melancarkan niat jahatnya. Kemudian salah satu pelaku meminta korban untuk menepi dengan alasan ingin buang air kecil. Di saat itulah salah satu pelaku menjerat leher korban dengan tali tambang dan satu pelaku lain menusuk korban menggunakan pisau yang telah disiapkan sebelumnya. Korban berhasil melarikan diri, namun mobil yang digunakan untuk mencari nafkah itu berhasil dibawa kabur kedua pelaku. Namun naas, para pelaku yang membawa kabur mobil korban terjebak portal komplek dan tidak bisa keluar. Di saat pelaku mencari jalan keluar, korban telah meminta bantuan satpam dan warga perumahan. Akhirnya kedua pelaku berhasil ditangkap warga dan babak belur menjadi bulan-bulanan warga. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita barang bukti berupa seutas tali tambang, pisau, dan mobil korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijebloskan ke jeruji besi Polsek Kembangan dengan jeratan pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman pidana selama 12 tahun penjara. Dari Jakarta Barat, Ilham Andriansyah, Simpo TV melaporkan. Kita masih informasi peristiwa, 2 orang pelaku nekat melakukan aksi pencurian di saat kondisi lalu lintas begitu ramai. Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Jalan Daan Mogot, Durikepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Aksi komplotan tersebut terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV ini memperlihatkan detik-detik di saat komplotan pelaku pencurian spesialis pecah kaca mobil sedang beraksi di Jalan Daan Mogot, Durikepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Aksi yang dilakoni para pelaku ini terjadi di tengah keramaian lalu lintas. Terlihat dengan mengendarai sepeda motor berboncengan, 2 orang pelaku menghampiri mobil korban yang tengah terparkir di rumah makan. Di saat korban lengah, para pelaku berbagi peran. Satu pelaku bersiaga di atas sepeda motor dalam keadaan mesin menyala, sementara satu pelaku lain memecahkan kaca mobil korban. Dalam hitungan menit, barang berharga milik korban yang berada di dalam mobil, seperti laptop, tas, dan baju, raib dibawa kabur pelaku. Atas kejadian ini, korban diketahui mengalami kerugian mencapai belasan juta rupiah. Dari Jakarta Barat, Ilham Andriansyah, Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana Rumah Sakit Umum Daerah Taman Sari, Jakarta Barat melaksanakan bakti sosial operasi bibir sumbing dan sumbing langit-langit gratis bagi anak-anak. Dari 23 pasien yang mengikuti program ini terdapat 2 orang dewasa, tak hanya dari Jakarta, terdapat juga pula dari luar Jabodetabek. Sebelum menjalani operasi, sebanyak 23 pasien yang didominasi oleh anak-anak ini menjalani screening terlebih dahulu guna mengetahui kondisi kesehatan dari masing-masing pasien. Operasi bibir sumbing dan sumbing langit-langit yang dilakukan oleh para dokter spesialis plastik ini berlangsung selama 2 jam lewat proses operasi.
Selain operasi bibir sumbing, bakti sosial gratis yang di-cover oleh BPJS ini juga melakukan operasi perbaikan bibir sumbing yang sebelumnya pernah dilakukan operasi namun belum sempurna dan agar lebih baik. Tak hanya berasal dari Jabodetabek, pasien operasi juga ada yang berasal dari Serang, Banten, serta dari Bandung, Jawa Barat. Para orang tua pasien pun mengaku senang setelah anak-anaknya dapat menjalani operasi. Sementara itu, pihak RSUD Taman Sari, Jakarta Barat memastikan operasi bibir sumbing dan sumbing langit-langit ini di-cover oleh BPJS agar anak-anak mereka dapat memiliki senyum terindah. Sebagai informasi, bibir sumbing adalah kelainan bawaan yang ditandai dengan adanya celah pada bibir. Sementara berdasarkan data Kementerian Kesehatan, penderita kasus bibir sumbing dan sumbing langit-langit di Indonesia mencapai 7.500 kasus per tahunnya. Dari Jakarta Barat, Ilham Adriansyah, Simpo TV melaporkan. Jujur saya merinding, senang dan juga terharu ya seperti itu karena ini melihat dari masyarakat yang mungkin ini bingung seperti itu melihat kondisi anaknya seperti itu ya, ataupun misalnya keluarganya ada yang mengalami bibir sumbing ataupun sumbing langit-langit seperti itu. Ini akhirnya diberikan operasi gratis. Ada perhatian khusus yang untuk bantuan kepada teman-teman dan juga tadi ada yang dewasa juga ya Betul. bantuannya. Dan yang saya terharu juga ini tidak ada dibatasi, ini tidak hanya untuk di wilayah Jakarta meskipun di rumah sakitnya adalah Rumah Sakit Jakarta Barat, tapi ternyata tidak sedikit yang datang dari luar area Jabodetabek. Ini cukup bisa dibilang terharu gitu ya. Semoga ini tidak hanya di Jakarta tapi juga pemerintah daerah juga bisa mungkin bekerja sama karena kalau misalnya informasi yang kami dapatkan dari rumah sakit di Taman Sari Jakarta Barat ini melakukan bisa dibilang ini kerjasama dengan pihak BPJS Kesehatan. Jadi ada bantuan juga dari pemerintah untuk menanggulangi penyakit ini. Betul sekali, bukan penyakit tapi ini mungkin kelainan seperti itu yang akhirnya ini mungkin bisa dicontoh untuk rumah sakit di daerah di provinsi lainnya. Tapi memang berita tadi merupakan berita terakhir yang akan kami bawakan di malam hari ini dengan persiapan di mana kita akan mempersiapkan diri untuk menonton sepak bola Indonesia. Sudah boleh nobar soalnya. Iya, kita sudah mendengar ya suaranya ya. Dan saya informasi tadi sekaligus menjadi akhir jumpa kita di Menyapa Malam edisi kali ini. Saya Syam Hakung. Dan saya Dewi Manik, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa.